anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pembelajaran hari ini, Miss akan membahas materi tentang fungsi inverse. Nah, apa sih itu fungsi inverse? Fungsi inverse adalah fungsi kebalikan dari fungsi asalnya. Nah, kalian bisa perhatikan pada video di sini terdapat fungsi fx, di mana fungsi fx ini memetakan dari A ke B. Nah, fungsi inverse itu kan tadi fungsi kebalikan dari fungsi asal. Jadi, inverse dari fungsi f, yang penulisannya seperti ini dibaca inverse dari fungsi f, memetakan dari B ke A. Yang awalnya fungsi fx dari A ke B, berarti inverse atau kebalikannya adalah dari B ke A. Untuk lebih jelas memahami materi tentang fungsi inverse, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan inverse dan nilai fungsi inverse dari fx sama dengan 4x kurang 16 dan tentukan nilai inverse dari f4. Nah, di sini Miss akan jelaskan dua cara. Yang pertama kita gunakan secara teori, kemudian yang kedua baru Miss berikan cara cepatnya. Nah, di sini kita tuliskan kembali terlebih dahulu fungsi inverse-nya, fungsi fx-nya. Fx sama dengan 4x kurang 16. Nah, secara teori kita misalkan dulu fungsi fx ini sebagai y. Jadi y sama dengan 4x kurang 16. Kemudian untuk mencari inverse dari fungsi tersebut berarti kita mencari nilai x-nya. Kita harus dapat x sama dengan berapa. Nah, untuk mencari nilai x, yang ada x-nya kan ini ya. Jadi, kita pisahkan dulu yang ada x dengan yang tidak ada x. Karena yang ada x-nya di sini 4x, jadi negatif 6 ini kita pindahkan dulu ke ruas kiri supaya terpisah dengan huruf x. Nah, ini jadinya y tambah 16. Nah, ya, karena dia pindah ruas berarti tandanya berubah sama dengan 4x. Kemudian kita perlu mencari nilai x. Nah, nilai x yang kita cari ini berarti dia bernilai 1. Agar bernilai 1 berarti kita perlu bagi 4. Sehingga ini kita bagi 4, kemudian ruas kiri juga kita bagi 4. Jadinya y tambah 16 per 4 sama dengan x. Ya, sehingga kita peroleh seperti itu. Jadi, inverse dari fungsi f itu adalah tinggal kalian ganti huruf y-nya ini sekarang dengan huruf x. Jadi, inverse-nya adalah x tambah 16 per 4. Oke, inverse-nya jadinya seperti itu. Kemudian, kita mencari inverse dari f4. Nah, ini. Tadi kita dapat inverse dari fx. Nah, sekarang kita mencari inverse dari f4. Nah, coba perhatikan di sini inverse dari fx kemudian inverse dari f4. Yang berbeda di sini hanya huruf x-nya saja. Ya, x berubah jadi 4. Sehingga untuk mencari nilainya kalian cukup ganti huruf x dengan angka 4. Jadi ini ganti dengan 4. Jadi 4 tambah 16 bagi 4. Ini jadinya 4 tambah 16, ini 20. 20 bagi 4 sama dengan 5. Sehingga inverse-nya kita dapat seperti ini. Kemudian inverse dari F4 kita dapat 5. Itu penyelesaian menggunakan teori. Kemudian Miss akan jelaskan juga cara cepatnya. Nah, apabila bentuk persamaan fungsinya itu adalah fx sama dengan ax tambah b, atau dia berupa persamaan linier. Jadi rumus mencari inverse fungsinya, inverse fungsi fx, rumusnya itu adalah x kurang b per a.
Nah, tadi soalnya itu fx sama dengan 4x kurang 16. Kalian lihat. Nah, sekarang kita cocokkan untuk mencari nilai A dan nilai B. B ini adalah yang di belakang, yang tidak ada huruf X-nya. Ya, sehingga B-nya sama dengan negatif 16. Kemudian A-nya ini adalah 4. Ya, A itu yang berpasangan dengan huruf X. Sehingga kita langsung dapatkan inverse dari fungsi fx itu sama dengan X dikurangi B. B-nya ganti dengan negatif 16. Kemudian dibagi dengan A. A-nya ganti dengan 4. Ini negatif ketemu negatif berarti dia jadi positif. Sehingga X tambah 16 per 4. Ini adalah inverse dari fx. Nah, sama dengan yang menggunakan teori tadi. Ya, ini menggunakan teori, ini kita menggunakan cara cepat. Nah, rumus ini berlaku jika bentuknya seperti ini saja. Apabila fungsinya berbentuk berbeda, caranya berbeda, nggak boleh pakai rumusnya ini. Oke. Nah, jadi untuk mencari inverse dari F4-nya juga sama, ya, dapatnya 5. Oke, ini penyelesaian untuk contoh yang pertama. Lanjut ke contoh yang kedua, tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 2x tambah 11. Nah, bentuk fungsi untuk yang nomor 2 ini sama dengan yang nomor 1 tadi. Ya, bentuk fx-nya itu sama dengan ax tambah b. Jadi, untuk yang nomor 2 kita langsung saja menggunakan cara cepat. Nah, di sini kan rumusnya x kurang b per a. Berarti jadinya x kurang b. B itu adalah angka yang tidak ada huruf X-nya, berarti di sini B-nya bernilai 11 per A. A itu adalah angka yang berpasangan dengan huruf X, A-nya adalah 2. Sehingga kita peroleh inverse dari fungsi fx itu adalah X kurang 11 per 2. Jadi lebih cepat kalau kita gunakan cara yang cepat. Oke. Untuk contoh yang nomor 3, tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 3x tambah 5 per x kurang 7, di mana x tidak boleh sama dengan 7. Nah, untuk yang nomor 3 ini bentuknya bukan fx sama dengan ax tambah b. Ya, dia bukan merupakan fungsi linier, melainkan yang nomor 3 ini merupakan fungsi rasional atau berupa pecahan. Jadi, kita tidak bisa menggunakan cara seperti contoh nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk bentuk rasional atau pecahan, di sini Miss juga akan menjelaskan dengan 2 cara. Yang pertama Miss jelaskan menggunakan teori, kemudian yang kedua nanti Miss akan jelaskan juga menggunakan cara cepat. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk yang secara teori. Tulis kembali fungsi fx-nya, yaitu 3x tambah 5 per x kurang 7. Jadi sama seperti tadi, jika secara teori berarti kita misalkan dulu fungsi fx sebagai y. Sehingga y sama dengan 3x tambah 5 per x kurang 7. Kemudian penyebutnya x kurang 7 ini kita kalikan ke depan. Sehingga kita tuliskan menjadi y kali x kurang 7 sama dengan 3x tambah 5. Jadi penyebutnya kalikan ke depan, nggak ada penyebut lagi. Kemudian yang di sini yang kita kalikan tadi bisa kita kali pelangi. Ya, y kali x hasilnya adalah xy, bukan yx. Ya, jadi kita tuliskan sesuai urutan alfabet. Jadi xy. Kemudian y kita kalikan juga dengan negatif 7. Jadinya negatif 7y. Yang di ruas kanan tetap 3x tambah 5. Karena kita mencari inverse dari fungsi f, jadi kita perlu mencari nilai x biar dapat x sama dengan gitu nanti ya. Jadi kita kumpulkan dulu yang ada huruf x itu berada di ruas yang sama, kita kumpulin. Yang ada huruf x di sini adalah xy dan 3x. Jadi kita kumpulkan di satu ruas. Karena xy-nya ini ada di ruas kiri, berarti 3x kita kumpulkan ke ruas kiri. Kemudian yang tidak ada huruf X ini kita kumpulkan di ruas kanan. Sehingga kita tuliskan menjadi XY. 3X ini kita pindahkan ke kiri jadinya dikurang 3X. Kemudian 7Y-nya ini kita bawa ke kanan.
Ini negatif ya, kita bawa ke kanan jadi positif 7Y, kemudian tambah 5. Nah, yang ada huruf X sudah terkumpul, yang tidak ada huruf X juga sudah terkumpul. Nah, kemudian yang di ruas kiri ini keduanya sama-sama ada huruf X-nya. Jadi kita bisa tuliskan huruf X di luar, seperti ini. Yang ini XY, X-nya sudah kita tulis di luar, berarti yang di dalam tinggal Y-nya saja. Kemudian negatif 3X, X-nya taruh di luar, berarti yang di dalam hanya negatif 3-nya saja. Nah, jadi penulisannya seperti ini jadinya. X-nya sama-sama kita taruh di luar. Kemudian yang di ruas kanan tetap 7Y tambah 5. Sekarang kita tinggal mencari nilai X. Jadi X sama dengan, sekarang Y kurang 3 ini kita pindahkan ke kanan, jadi dia sebagai penyebut nanti. 7Y tambah 5 sebagai pembilang. Jadi X sama dengan 7Y tambah 5 per Y kurang 3. Jadi diperoleh seperti itu. Jadi untuk mencari invers fungsi F, tinggal langsung kita ganti saja setiap huruf Y dengan huruf X. Jadinya 7X tambah 5 per X kurang 3. Dengan syarat X tidak boleh sama dengan 3. Ya, jadi kalau misalkan bentuk rasional, kalian harus selalu ingat ada syarat. Ya, jadi syaratnya penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini syaratnya kita dapat X tidak boleh sama dengan 3. Nah, di sini Miss jelaskan ya cara mencari syaratnya lagi. Penyebut yaitu X kurang 3 tidak boleh sama dengan 0. Jadi X tidak boleh sama dengan 0, ini pindah ke kanan jadi tambah 3. Jadi X tidak boleh sama dengan 3. Ya, ini cara penyelesaian mencari syaratnya. Kalau misalkan rasional, wajib kalian tulis syarat apabila yang di bawah ini ada huruf X-nya. Kalau misalkan yang di bawahnya kalian dapat tidak ada huruf X, baru nggak perlu isi syaratnya. Ya, ini penyelesaian secara teori. Kemudian sekarang Miss akan jelaskan cara penyelesaian menggunakan cara cepat. Nah, bentuk persamaan fungsi ini adalah AX tambah B per CX tambah D. Nah, apabila bentuk persamaannya seperti ini, jadi rumus mencari invers fungsinya itu adalah negatif DX tambah B per CX kurang A. Nah, kalian bisa pakai rumus yang ini. Nah, soalnya tadi itu adalah fx sama dengan 3x tambah 5 per x kurang 7. Sehingga kita peroleh inversnya sama dengan, di sini rumusnya dx, ya negatif dx. D itu adalah angka yang tidak berpasangan dengan huruf x yang ada pada penyebut. Ya, D ada di bawah yang tidak berpasangan dengan huruf x. Jadi yang ini sebagai D. D-nya bernilai negatif 7. Nah, di sini kan rumusnya memang negatif ya. Kemudian D-nya negatif 7, berarti kalian tulis penulisannya seperti ini. Ya, negatif 7 jadinya. Tambahkan huruf X karena rumusnya ada huruf X-nya. Kemudian kita jumlahkan dengan B. B itu pembilang yang tidak ada hurufnya. Ya, jadi B-nya 5. Per CX. C itu adalah yang ada huruf X tapi berada di bagian bawah. Kalau kita lihat di soal berarti C-nya bernilai 1. Ya, kalau tidak ditulis berarti dia bernilai 1. Jadi di sini jadi 1X. Ya, satunya tidak perlu ditulis, berarti tulis X saja. Kemudian kita lihat di sini dikurangi A. A itu angka yang berpasangan dengan huruf X yang ada di atas. Ya, jadi A-nya 3. Sehingga kita peroleh invers fungsi F itu sama dengan negatif kali negatif jadi positif. Ya, jadi positif 7. Tambahkan X jadi 7X tambah 5 per X kurang 3. Nah, jawabannya sudah sesuai dengan cara teori tadi. Tetap kita tambahkan syarat X tidak boleh sama dengan 3. Oke, jadi lebih cepat jika kita gunakan cara cepatnya. Ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Miss sampaikan pada video ini dapat kalian pahami dengan baik.
Tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.